Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Ibu Mutiara Rizky. Perkenalkan, saya Fitri Rahmadini Astari, kelas AK 204, akan memaparkan materi pertemuan 9 dan 11 guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Makro. Baik, untuk materi pertama, yaitu tingkat harga dalam perekonomian dengan model agregat demand atau AD dan agregat supply atau AS. Apa itu fluktuasi? Fluktuasi ekonomi adalah naik turunnya aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Fluktuasi ini terjadi karena perubahan permintaan dan penawaran barang dan jasa. Untuk menganalisisnya digunakan model AD dan AS. Model AD tetap sama dalam jangka pendek maupun panjang, sedangkan untuk AS dibagi menjadi dua, yaitu SRAS untuk jangka pendek dan LRAS untuk jangka panjang. Kurva permintaan dan penawaran agregat. Gambar ini menunjukkan model ADAS. Sumbu vertikal adalah tingkat harga dan horizontal adalah output agregat atau Y. Kurva AD mencerminkan total permintaan barang dan jasa oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sedangkan kurva AS menunjukkan total penawaran oleh produsen. Titik potong keduanya menunjukkan keseimbangan ekonomi, yaitu saat permintaan dan penawaran berada pada tingkat harga dan output yang sama. Ini adalah kurva AD menunjukkan total permintaan barang dan jasa pada setiap tingkat harga. Sifatnya menurun atau miring ke bawah karena saat harga turun, daya beli meningkat sehingga output yang diminta juga naik, seperti dari titik P1 ke P2 dan Y1 ke Y2. Sebaliknya, jika harga naik, permintaan akan turun. Seperti yang kita ketahui, Y adalah PDB real yang terdiri dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. Karena G dianggap tetap, kemiringan kurva AD disebabkan oleh tiga hal. Yang pertama, efek kekayaan. Saat harga turun, daya beli naik, sehingga konsumen merasa lebih kaya yang mengakibatkan konsumsi meningkat. Yang kedua, efek suku bunga, di mana harga naik, maka permintaan uang naik sehingga suku bunga naik menyebabkan investasi menurun. Selanjutnya, efek nilai tukar. Harga domestik naik mengakibatkan barang lokal menjadi mahal sehingga ekspor turun dan impor naik. Selain dipengaruhi oleh harga, ada juga bisa bergeser karena faktor non-harga seperti jumlah penduduk, kejutan eksternal, dan kebijakan ekonomi dalam hal ini moneter. Misalnya kebijakan moneter ekspansif atau suku bunga diturunkan, ini mendorong konsumsi dan investasi. Ada bergeser ke kanan. Sebaliknya, kebijakan kontraktif dalam hal suku bunga dinaikkan, ini akan menekan permintaan di mana mengakibatkan AD bergeser ke kiri. Gambar ini menunjukkan pergeseran kurva AD akibat kebijakan fiskal. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif yang mengakibatkan G naik atau T turun, permintaan agregat meningkat sehingga kurva AD bergeser ke kanan, Y1 ke Y2. Sebaliknya, jika kebijakan kontraktif dilakukan yang mengakibatkan G turun atau T naik, maka permintaan akan menurun sehingga AD bergeser ke kiri, Y1 ke Y3. Kurva AS. Nah, gambar ini menunjukkan model ADAS yang membagi kurva penawaran agregat menjadi dua. Pertama, kurva long run agregat supply atau LRAS ini berbentuk vertikal karena dalam jangka panjang output ditentukan oleh kapasitas produksi bukan oleh harga. Jadi, meskipun harga berubah, output tetap di level natural. Yang kedua yaitu kurva short run aggregate supply
atau kurva SRAS ini memiliki kemiringan positif karena dalam jangka pendek, perubahan harga bisa mempengaruhi output akibat kekakuan harga dan ekspektasi yang belum menyesuaikan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, kurva LRAS ini berbentuk vertikal karena dalam jangka panjang output ditentukan oleh faktor real seperti tenaga kerja, modal, SDA, dan teknologi, bukan oleh tingkat harga. Artinya, perubahan harga atau variabel nominal ini tidak mempengaruhi output atau variabel real. Output ini disebut output potensial atau natural yang dicapai saat ekonomi berada pada full employment. Selanjutnya, kurva SRAS ini memiliki kemiringan positif karena harga-harga output cenderung lebih cepat berubah dibandingkan dengan input, seperti upah dan sewa, akibat asumsi sticky price. Saat harga naik, keuntungan meningkat, mengakibatkan produsen terdorong menambah output. Namun, bila harga turun drastis, misalnya pada perusahaan air minum kemasan, sedangkan biaya tetap tinggi dalam hal listrik dan gaji, maka produsen mengurangi produksi, sehingga mengakibatkan Y1 ke Y2. Ini menjelaskan mengapa penawaran agregat dalam jangka pendek responsif terhadap perubahan harga. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan berkelanjutan yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Dalam ekonomi makro, tingkat inflasi dihitung sebagai persentase perubahan harga rata-rata dan menjadi indikator penting dalam menilai stabilitas ekonomi. Penyebab inflasi yang pertama yaitu cost pull inflation adalah inflasi akibat kenaikan biaya produksi. Hal ini mendorong harga naik dan produksi turun. Misalnya karena upah naik, harga impor naik, atau praktik monopoli. Selanjutnya yaitu demand pull inflation muncul saat permintaan agregat meningkat terus-menerus. Ini akan mengakibatkan mendorong harga naik dan output bertambah. Misalnya akibat konsumsi, investasi, atau ekspor yang tumbuh pesat. Penyebab inflasi lain bisa berasal dari kenaikan harga impor, kekuatan perusahaan menaikkan harga, kebijakan proteksi seperti tarif, serta ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Untuk mengendalikannya, digunakan kebijakan fiskal, ini untuk mengontrol permintaan lewat belanja dan pajak, dan kebijakan moneter. Ini untuk mengurangi uang beredar dan menaikkan suku bunga. Setiap kebijakan harus disesuaikan dengan sumber inflasinya agar tetap efektif. Ini ada pengukuran inflasi dilakukan dengan membandingkan indeks harga dari periode ke periode. Setiap periode mencerminkan sisi berbeda dari perekonomian, seperti untuk persentase indeks harga konsumen atau IHK, ini untuk rumah tangga, eee, sedangkan untuk indeks harga perdagangan besar IHPB ih IHPB ini untuk grosir dan indeks harga implisit atau IHI ini untuk keseluruhan output nasional. Ini contoh soal. Jika diketahui IHK dalam suatu negara dalam 2 tahun, yaitu 110 pada tahun 2022 dan 121 pada tahun 2023. Hitunglah tingkat inflasi dari tahun 2022 ke tahun 2023. Diketahui rumus IHK tadi adalah IHK periode tahun ini dikurangi IHK periode tahun sebelumnya, sehingga IHK tahun ini adalah 121, IHK tahun sebelumnya adalah 110. Maka jawabannya 121 dikurangi 110
dibagi 110 dikali 100% sama dengan 10%. Maka tingkat inflasi dari tahun 2022 ke tahun 2023 adalah 10%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.